Kesalahan-kesalahan apa sih dok yang sering dilakukan orang-orang saat ingin menurunkan berat badan? Ya, saya selalu bilang begini, adakah diet yang terbaik? Jenis apa sih diet yang terbaik? Saya selalu bilang jenis diet terbaik adalah diet kamu. Kamu Sesuai. punyamu gitu ya. Karena nggak bisa punyamu dikasihkan ke saudaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Fitria Fasya di program My Dokter. Hari ini telah hadir bersama saya tamu yang sangat spesial, Dr. Dina Aulia Insani, spesialis gizi klinik Aifoka, salah satu dokter spesialis gizi klinik di RSI Sultan Agung Banjarbaru. Assalamualaikum dok, apa kabarnya? Waalaikumsalam, sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik, apalagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang ingin menurunkan berat badan ya dok ya. Jadi tema pada Sultan Podcast kali ini adalah kepentingan pemeriksaan komposisi tubuh untuk penurunan berat badan. Yang pertama itu kita mesti tahu dulu dok, komposisi tubuh itu apa sih dok? Ya, jadi komposisi tubuh itu sebenarnya total keseluruhan kalau kita timbang berat badan. Kan timbang berat badan itu hanya satu angka ya. Padahal sebenarnya tubuh kita itu kan ada massa lemak, ada massa bebas lemak itu otot, ada cairan juga, ada massa tulang. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud komposisi tubuh itu ya komponen yang membentuk tubuh kita gitu ya. Jadi komponen-komponen itu yang biasanya ketika kita timbang muncul satu angka tuh gitu ya. Nah itu angka-angka itu tuh munculnya gimana dan gimana cara mengukur komposisi tubuh itu sendiri dok? Nah ini memang menggunakan alat ya. Kalau kita bicara pengukuran sederhana nggak bisa. Makanya kalau timbangan itu bukan mengukur komposisi tubuh, tapi ada beberapa timbangan sih bisa. Tapi yang spesifik itu yang persen-persen itu ya, ada persennya. Sebutannya visceral fat, massa lemak, massa otot. Nah itu ada. Jadi memang berbagai macam merek dan berbagai macam alat. Disebutnya tuh BIA. Jadi bioimpedance analysis gitu ya. BIA namanya sebenarnya gitu ya. Jadi dengan begitu kita tahu tuh komposisi tubuh kita apa. Jadi tidak hanya sekedar timbangan satu angka, tapi persentase massa otot, massa lemak kita berapa itu bisa diukur dengan alat itu gitu ya. Itu yang penting. Menarik sekali, canggih sekali alatnya berarti ya dok ya. Ya, sebenarnya tapi ada yang murah kok. Jadi nggak mesti mahal. Kalau mau evaluasi yang sederhana di rumah kayak timbangan biasa juga iya, tapi kan tidak detail sih dibandingkan kalau kita membandingkan dengan alat yang lebih tinggi ya speknya. Nah, kemudian ini hubungan dan manfaat pemeriksaan komposisi tubuh sendiri terhadap penurunan berat badan itu gimana sih, Dok? Nah, ini yang penting karena banyak yang salah. Jadi, kenapa jadi ini kita bahas ya? Karena penting itu hubungan antara komposisi tubuh dengan penurunan berat badan. Jadi, turun berat badan itu jangan hanya sekedar angka yang turun. Iya, betul. Ya, karena kita bicaranya sebenarnya begini, kita itu kalau terkait diet itu kan maunya sehat. Turun berat badan maunya sehat gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar turun tapi habis itu kita lemes, dong-dong otaknya gitu ya, lemot kurang gitu nutrisi. Ya. Iya kan? Jadi turun berat badan itu kaitannya dengan komposisi tubuh tuh yang benar adalah yang turun, yang hilang harus massa lemak, bukan massa otot. Apalagi anak-anak muda sekarang nih udah nggak punya otot duluan rata-rata ya. Kalau dari pemeriksaan saya itu karena banyakan magernya. Semua sekarang pakai telunjuk, pakai jempol, olahraganya jempol sama telunjuk gitu kan. Nggak ada tuh olahraga jalan, nganter aja ke sekolah kalau bisa sampai depan kelas gitu ya. Kalau kita dulu kan jalan agak jauh. Nah, jadi anak-anak remaja sekarang itu rata-rata sih kalau di pemeriksaan saya itu massa ototnya sudah hilang. Ditambah dia nanti makannya yang macam-macam, akhirnya gemuk, diet yang hilang massa ototnya malah massa lemaknya itu sebenarnya nggak bergerak karena magernya masih nggak kebakar jadinya ya dok ya. Massa lemak terbakar itu kalau kita jadikan energi kan. Nah jadi itu kalau tidak terpantau nanti mungkin nggak kerasa sekarang ya. Kalau kerasa sekarang tuh ya itu yang tadi saya bilang, lemes, sulit berpikir ya, malah tidak baik staminanya.
Tapi nanti ketika usia 40, 50, 60 jadinya itu ketika kita lanjut usia jadi ringkih ya. Cepet jatuh karena nggak punya otot. Karena kita sudah pangkas itu ketika kita diet macam-macam. Nah, itu hubungan antara komposisi tubuh dengan penurunan berat badan. Jangan sampai salah, yang turun harus massa lemak. Massa otot harus disayang-sayang karena ngejadiin otot itu susah. Ya, tidak semua orang gampang membentuk massa otot. Jadi harus dipastikan ketika diet itu dengan cara yang benar. Kalau dari penyebab berat badan berlebih sendiri itu apa aja sih, Dok? Nah, ini ya prinsipnya sih sebenarnya kalori yang masuk itu surplus ya, kelebihan dibandingkan dengan energi yang dibakar. Jadi diet dan latihan fisik itu udah sahabat sejati ya. Nggak bisa itu kalau kita cerita diet saja terus latihan fisik saja, itu nggak bisa. Jadi penyebab kenaikan berat badan itu kan yang jelas kita makannya berlebih, aktivitas fisik kita tidak mencapai apa yang kita makan. Terus kalau dari jenisnya kebanyakan karbohidratnya dan lemaknya daripada jenis proteinnya. Akhirnya yang tadi saya bilang pembentukan massa ototnya pun jadinya kurang. Akhirnya karbohidrat tambah lemak, ujung-ujungnya ya lemak. Gula tinggi, karbohidrat itu juga gula, jadi jangan salah. Jadi penyebab berat badan itu jelas kurang aktivitas fisik, kemudian pola makan yang salah. Betul. Itu utamanya. Nah, selanjutnya itu komposisi tubuh yang ideal itu seperti apa sih, Dok? Dan apa saja mempengaruhi komposisi tubuh dalam diri kita nih, faktor-faktornya? Komposisi tubuh itu yang ideal ya, kalau kita ini sebenarnya tergantung alat. Tapi yang diingat gini aja, massa otot harus lebih banyak daripada massa lemak. Entah itu nanti kategorinya over, massa lemaknya tetap over gitu, itu kan nanti tergantung berat badannya lagi ya. Jadi prinsipnya massa otot harus lebih banyak daripada massa lemak. Nah, itu yang paling ideal. Kemudian apa yang mempengaruhi pola makan? Jadi membentuk massa otot itu kan kesulitannya kalau kita makan proteinnya kurang, dan protein hewani yang utama ya. Jadi jangan kebalik. Beberapa orang mengutamakan yang nabati, misalnya tahu tempe, padahal kalau kita bicara nilai biologisnya kan penggunaannya untuk tubuh itu yang terbaik adalah lauk hewani. Kecuali memang yang vegan ya, mungkin itu nanti memang perlu suplementasi. Jadi lauk hewaninya itu jangan kurang, jadi jangan kebanyakan karbohidratnya daripada lauk hewaninya. Tapi lauk hewaninya juga dipilih yang rendah lemak. Kalau yang tinggi lemak ya ujung-ujungnya juga bisa kelebihan kan lemaknya. Kemudian cara prosesnya juga yang baik ya. Jadi yang membentuk adalah diet itu proteinnya, asupan proteinnya cukup, kemudian latihan fisiknya. Nah, latihan fisik itu tergantung lagi target kita jangka pendeknya apa. Saya biasanya selalu edukasi ke pasien itu jangan kebanyakan target. Nanti pusing sendiri, akhirnya menyerah, berhenti dietnya. Kan orang diet ini banyak alasan ya. Dan saya sudah tahu trik-triknya dan alasannya. Jadi saya selalu bilang udah, ini yang tahap pertama adalah turun berat dulu. Turun berat dulu, walaupun masa ototnya kegerus di awal, biasanya tuh sampai 3 bulan 6 bulan pertama memang masih wajar karena penyesuaian diet dan latihan. Jadi pokoknya targetnya turun dulu. Nanti baru ketika kita bicara body shape ya, ketika kita bicara untuk meningkatkan massa otot, baru ada programnya tuh. Dan memang akan lebih susah, usahanya perlu ekstra karena perlu latihan fisik. Pembentukan massa otot itu nggak bisa hanya dengan makan protein saja, tapi nggak kita bentuk ototnya, nggak kita jadiin. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi ada programnya. Nah, itu tergantung dulu target kita apa dulu. Jadi jangka pendeknya apa, kemudian nextnya programnya apa gitu ya, supaya kita nggak kebanyakan target akhirnya mumet, ujung-ujungnya menyerah, ya kan? Atau terlalu semangat, ujung-ujungnya sakit, menyerah juga. Ujung-ujungnya begitu, berhenti di tengah jalan. Nah, itu yang sebaiknya dihindarin karena kita maunya kan menyenangkan lah ya. Berarti memang ada step-stepnya ya, Dok ya. Jadi nggak bisa langsung blast gitu. Dan yang paling penting itu konsisten, betul. Harus konsisten. Sama harus step-stepnya, jadi program-program yang awal dulu sampai program-program selanjutnya, Dok ya. Nah, begitu sahabat Sultan. Dan kemudian ini
biasanya kan kayak di postingan-postingan di Instagram itu kan sering ada postingan diet atau olahraga atau semacamnya. Nah itu kesalahan-kesalahan apa sih dok yang sering dilakukan orang-orang saat ingin menurunkan berat badan? Ya, saya selalu bilang begini, adakah diet yang terbaik? Jenis apa sih diet yang terbaik? Saya selalu bilang jenis diet terbaik adalah diet kamu Sesuai. punyamu gitu ya, karena nggak bisa punyamu dikasihkan ke saudaramu, bahkan secara penelitian saudara kembar pun pasti akan berbeda perlakuan, ya kan? Ada aja saudara kembar yang satunya kurus satunya gemuk gitu kan. Betul. Jadi diet yang terbaik adalah diet kamu, nggak bisa tuh kita samakan. Sama ratakan gitu. Mungkin kalau kalorinya mungkin sama, misalnya 1500, 1800, 2100 misalnya sama, tapi yang ini ada apa yang perlu kita sesuaikan, yang ini magernya masih banyak gitu ya. Karena kan prinsipnya tujuannya sama, diet, turun berat badan. Kan intinya sama ujungnya. Nah, detailnya lagi nanti komposisi tubuhnya yang saya bilang dan masing-masing orang berbeda-beda. Kalau dia yang gemuk sekali yang termasuk namanya morbid obes ya, itu kategori morbid obes itu biasa 3 digit ke atas, 100 ke atas lebih. Itu kalau dia massa ototnya agak turun sampai 6 bulan itu masih aman. Kita pantau terus tuh. Tapi kalau yang cuma tipis 60, 70 gitu ya, kalau 3 bulan masih turun terus ototnya, nah itu udah hati-hati kita. Jadi kita memperlakukannya tuh sesuai masing-masing ya, nggak bisa itu disamaratakan. Jadi kesalahan-kesalahan yang terus diet ekstrim, ya kalau diet ekstrim itu hati-hatinya hormon terganggu, perempuan jadi nggak glowing lagi, rambut rontok, menimbulkan masalah baru. Saya selalu bilang melakukan sesuatu itu jangan yang menimbulkan masalah baru. Gaya-gayaan mau langsung lari olahraga saking semangatnya, tapi akhirnya lututnya sakit, kaget, berhenti lagi ya kan. Jadi kesalahan-kesalahan begitu. Jadi nggak bisa tuh, oh diet intermittent fasting, oh diet ketogenik atau diet apalah sebut sekarang macam-macam deh jenisnya. Itu coba dulu, lakukan dulu. Kalau tersiksa dan tidak nyaman jangan dilanjutin kalau saya. Berarti nggak sesuai sama komposisi tubuh. Prinsipnya adalah harus menyenangkan dan bisa dilakukan seumur hidup. Kalau sudah sesuai goalnya, nggak boleh ketemu saya lagi tuh nanti. Harusnya ketemu saya lagi di luar aja gitu ya, nggak boleh ketemu saya lagi karena naik lagi gitu kan. Karena edukasi saya memang kan biasanya panjang tuh kalau pasien pertama kali datang. Jadi prinsipnya paham dulu bahwa harus yang bisa dinikmati, nyaman gitu ya, karena untuk seumur hidup kalau bisa, itu yang paling baik. Iya begitu sahabat Sultan. Jadi ini jadi pembelajaran aja untuk kita semua. Jadi jangan ikut-ikutan tapi harus dipelajari dulu benar-benar nih. Kemudian untuk di RSI Sultan Agung sendiri sudah ada layanan tersebut ya kan dok ya? Oh iya ada, saya sudah berpraktek. Kemudian alat komposisi tubuhnya pun kan lengkap gitu ya. Jadi kita bisa lihat sampai ke cairan. Karena hati-hati bisa komposisi tubuh tadi kan termasuk cairan. Betul. Jadi jangan sampai komponen-komponennya ada yang masalah gitu kan. Jadi bagi sahabat Sultan yang ingin mengkonsultasikan tentang komposisi tubuh bisa dicek di Instagram RSI Sultan Agung Banjarbaru, jadwal Dokter Dina ada tercantum di situ, atau bisa hubungi hotline di bawah ini. Kemudian yang terakhir dok nih, apakah ada closing statement dari dokter tentang saran atau pesan kepada sahabat Sultan sekalian? Ya, jadi kalau terkait diet penurunan berat badan, prinsipnya adalah yang nyaman, yang mudah dijalani dan bisa dilakukan seumur hidup. Bila perlu berkonsultasi supaya nggak salah gitu ya, karena nanti malah menimbulkan penyakit yang lain gitu. Maunya malah sehat, pokoknya prinsipnya adalah sehat. Turun berat badan itu bonus. Seharusnya begitu prinsipnya. Jadi enak kita gitu. Mungkin itu aja. Oh gitu. Yang penting intinya sehat ya dok ya. Jadi kalau memang sudah turun berat badan dan turun komponen lemaknya itu insya Allah sehat ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Dina atas waktunya telah mengisi program My Dokter kali ini di Sultan Podcast. Semoga apa yang telah kita diskusikan kali ini dapat bermanfaat bagi semua sahabat Sultan yang menonton. Semoga sehat selalu kita semua. Baik sahabat Sultan, saya Fasya dan Dokter Dina pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.